Betapa piciknya alam pikiran kita ketika Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naumun lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita mengira ya bahwa yang memelihara makhluk-makhluknya yang ada di langit dan di bumi Allah semata-mata. Lalu kita tidak lagi memikirkan bahwa kecerdasan manusia, bahwa itu adalah kecerdasan yang diasah oleh Tuhan. Tapi kita mengatakan bahwa itu adalah hasil asahan otak dari bangku sekolah tinggi. Tapi kita lupa memahami Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebenarnya semua apa yang terjadi baik asahan otak dari bangku sekolah tinggi ataupun langsung pemberian ilham dari Allah, semuanya itu Allah punya kerja, bukan yang lain. Mencerdaskan manusia sampai manusia mencapai bulan, bukan hanya semata-mata hasil asahan otak di bangku sekolah tinggi. Betul bahwa otak itu diasah di bangku sekolah tinggi. Yang ngasah itu siapa? Kehendak yang menjadikan mereka itu menjadi cerdas siapa? Semuanya ini adalah atas kehendak Tuhan. Tidak ada siapa-siapa yang bergerak kecuali Allah. Jadi jangan sombong ya. Jangan. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada hamba-hambanya yang sombong. Kenapa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Janganlah dengan ilmu sedikit yang tiada arti apa-apanya dengan dia. Lalu kita nyombong, sombong. Tak boleh. Kalau kita membandingkan bagaimana penciptaan langit dan bumi yang tak bertiang, ya Allah Maha Kuasa, tak mampu akal kecil kita untuk memahami betapa maha ilmunya Allah. Kita paham kalau ada yang berdiri kokoh kuat tentu ada tiangnya. Tapi ini badi'us samawati wal ardi bighairi amadin. Ya. Aku ciptakan langit dan bumi tak bertiang, tapi jauh lebih kokoh, lebih kuat daripada bangunan-bangunan yang bertiang. Oke, mantap. Man robuka, man nabiuka. Nah, bagaimana itu Patua itu mau menanggapi pertanyaan itu? Tabe? Apa ditujukan ini kepada kita yang sudah mati atau masih hidup? Nah, itu yang mau ditanya ini. Silakan dijawab. Kalau aku menjawab, itu pertanyaan untuk kita masih hidup. Karena di sini kita disuruh mencari yang kita belum tahu. Supaya sampai kita tahu. Jadi siapa Tuhan? Ya harus kita cari siapa Tuhan kita. Ternyata Tuhan itu Ia sendiri memberitakan bahwa dia itu gaib. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain gaib ya. Tiga, oke. Mengenai kata tentang pertemuan dengan Tuhan di alam sana. Kalau di sini kita tidak bertemu, lebih-lebih lagi kita tak akan bertemu di sana. Karena di sinilah tempat mencari. Di sana itu tidak ada lagi, tinggal hasil pertemuan dan pertemuan. Jadi kalau dari sini kita tidak bertemu, lebih-lebih di sana. Maka tidaklah sia-sia kata-kata Imam Ghazali mengatakan, barang siapa mencari Tuhan lantas tak bertemu, maka sia-sialah penuntutannya. Oke. Mantap. Aristoteles, seorang pencari Tuhan, ya. Dia mengatakan Tuhan itu adalah akal yang paling tinggi. Aku setuju. Kenapa sampai aku setuju? Berarti tidak ada lagi akal yang lebih tinggi daripada Tuhan. Jadi kalau kita ini, aku katakan cici-cici akal. Jadi betapa tidak ada arti apa-apanya dengan induk akal itu. Aku setuju dengan Aristoteles. Ya. Bahwa kita ini cici-cici akal. Ya. Oke. Oke. Lagi aku teringat dengan kata-kata Amir Hamzah. Siapa tak kenal Amir Hamzah? Adalah seorang penyair yang ternama, penyair Indonesia, orang Sumatera ya. Dia mengatakan, engkau kejam, engkau ganas, mangsa aku bertukar tangkap dengan lepas. Jadi
Tuhan itu dia gambarkan bagaikan kucing. Dia gambarkan dia itu bagaikan tikus, bertukar tangkap dengan lepas. Itu bukan karena apa? Karena kekanak-kanakannya. Padahal disitulah kenikmatan hidup ini. Di antara bahagia dan sengsara, antara surga dan neraka. Itulah sebenarnya kenikmatan hidup di dunia ini. Karena di dunia ini berpasang-pasangan, ya, yaitu baik buruk. Surga, neraka, susah, senang. Dan itulah kenikmatan. Kalau tidak ada surga, mana kau tahu neraka. Dan kalau tidak ada neraka, mana kau tahu surga. Begitu. Oke. Jadi Kalau orang kafir itu, Pak Tua, dia itu kafir sendiri atau ada yang mengkafirkan? Tabe. mantap pertanyaannya, mantap. Baik. Hmm. Kalau ia kafir sendiri, manusia ini tidak ada yang mau sengsara. Tidak ada, semua manusia mau bahagia. Tetapi mengapa kita selalu silih berganti suka dan duka, bahagia dan sengsara? Jadi masuknya manusia ke dalam kesengsaraan bukanlah atas kehendak manusia sendiri, atas kehendak Tuhan. Ya. Masuknya manusia dalam kebahagiaan adalah memang keindahan. Siapa manusia yang tak ingin bahagia? Jadi nikmat kehidupan di dunia ini ada dua, yaitu baik buruk, surga dan neraka. Iya. Ya. Jadi tidak usah ragu ya, masuk surga masuk neraka bukanlah karena manusia itu sendiri, adalah karena Tuhan, dan itu nikmat dalam kehidupan dunia. Oke? Oke.